Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Besar kecilnya suatu benih tanaman tidaklah menjadi penentu tanaman itu akan lebih kecil atau akan lebih besar setelah tumbuh. Pada hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus menggambarkan hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang sangat kecil. Perlu kita ketahui, sesawi yang dimaksud di sini bukanlah sawi yang kita kenal sebagai sayuran. Sesawi yang dikatakan Yesus adalah tanaman yang dapat tumbuh mencapai ketinggian 3 meter. Sehingga burung-burung dapat bersarang di cabang-cabangnya. Dan uniknya lagi, sesawi ini bila bijinya jatuh ke tanah, dengan segera akan tumbuh. Gambaran biji sesawi yang kecil adalah motivasi bagi kita, umat Allah, agar senantiasa optimis bahwa iman yang sangat kecil, bila kita miliki dan kita pelihara, akan tumbuh besar dan dapat memberi naungan pada burung-burung untuk bersarang di cabang-cabangnya. Gereja juga pada awalnya hanya kelompok kecil, yakni Yesus bersama ke-12 murid-muridnya. Tapi sekarang kita dapat melihat bagaimana kuasa Allah itu bekerja. Gereja bukan lagi khusus untuk orang Israel, tapi telah menjadi tempat yang teduh bagi seluruh umat manusia dari berbagai bangsa, seperti burung-burung yang bersarang di cabang-cabang sesawi itu. Demikian juga umat Allah dari berbagai bangsa bernaung di bawah gerejanya yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Yesus juga memberi perumpamaan ragi yang dicampur ke dalam 3 sukat tepung, hingga semua tepung itu pun menjadi beragi. Kita tahu, ragi adalah bahan yang dalam jumlah sedikit dicampur ke dalam tepung, dapat membuat semua tepung itu beragi dan dapat dibuat menjadi roti yang baik. Ragi itu hidup, sehingga walau jumlahnya sedikit, ragi dapat berkembang untuk memfermentasi banyak tepung. Jika ragi itu mati, maka ragi itu pun tidak berguna. Kalau dalam ilmu biologi, ragi adalah bagian dari bakteri, yaitu bakteri baik. Dan ia adalah makhluk hidup. Ragi ini bekerja melakukan fermentasi. Dengan adanya ragi itu, di mana ia diletakkan, maka bahan-bahan di mana ia diletakkan akan diubah dan difermentasi. Demikian juga kita umat beriman. Kita harus menjadi ragi agar kita dapat mengubah karakteristik masyarakat di mana kita berada. Karena kita adalah ragi yang berasal dari firman Allah, kita harus mengubah karakteristik umat tempat kita tinggal menjadi masyarakat yang terfermentasi oleh firman Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hari ini gereja kita merayakan pesta Santo Ignatius Loyola, seseorang yang tadinya ambisius untuk menjadi populer atau menjadi orang yang tenar. Peristiwa pengalaman sakit akibat terkena bom seketika mengubah dirinya untuk selalu melakukan olah rohani. Usaha Santo Ignatius ini mengolah imannya yang kecil telah menjadikan dirinya tokoh besar yang memberi warisan besar dan berharga bagi gereja. Warisannya itu ialah
panduan latihan rohani. Sehingga warisan dari Santo Ignatius ini menjadi ragi bagi warga gereja yang ingin melakukan latihan rohani. Iman Santo Ignatius Loyola yang semula sangat kecil ini telah menjadi pohon yang besar. Imannya ini pula menjadi ragi bagi warga gereja kita. Semoga kita dapat meneladani Santo Ignatius Loyola dalam mengembangkan iman yang semula sebesar biji sesawi dan menyebarkannya pada umat manusia sebagai ragi yang mengubah hati orang-orang di sekitar kita untuk mengimani Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.